Selamat datang di channel Mengarah IT. Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial tentang cara menampilkan data dari dua tabel database MySQL. Oke, langsung saja kalian buka SAM-nya, kemudian kalian start Apache dan MySQL-nya. Kemudian selanjutnya kalian buka web browser. Di sini saya pakai Chrome. Kemudian selanjutnya kalian ketikkan localhost /phpMyAdmin. Oke, kemudian di sini saya sudah menyiapkan sebuah database yang bernama DB Siswa, di mana DB Siswa ini terdapat dua tabel, yakni tabel kelas dan tabel siswa. Oke, di mana di sini tabel siswa, di sini ada beberapa data yang sudah saya inputkan. Kemudian ini adalah struktur dari tabel siswa. Ada ID siswa, nama siswa, gender, alamat, dan ID kelas. Kemudian di sini tabel kelas juga sudah saya inputkan beberapa data. Kemudian ini adalah struktur dari tabel kelas, ada ID kelas dan nama kelas. Jika kalian belum mempunyai database, kalian bisa membuat database-nya. Untuk tutorial cara membuat database dengan MySQL, kalian bisa lihat link di deskripsi video ini. Oke, kemudian selanjutnya kita ke My Computer. Di sini kita ke local disk C, kemudian SAM, kemudian kita buka htdoc. Di sini kalian buat folder bernama siswa. Kemudian di dalamnya di sini saya sudah membuat koneksi.php-nya. Sini kita buka choose other app. Di sini saya akan menggunakan Sublime Text. Oke, kalian bisa menggunakan editor lain. Di sini saya menggunakan Sublime Text. Nah, di sini adalah kode untuk koneksi.php. Untuk cara membuat koneksi database MySQL, kalian bisa lihat tutorialnya, link ada di deskripsi video. Di sini saya akan membahasnya secara singkat saja. Oke, di sini database-nya DB Siswa sama seperti yang sudah kita siapkan nama database-nya. Kemudian ada host, user, dan password. Untuk lain-lainnya seperti ini. Oke, kemudian langsung saja kita buat file baru. Di sini file new, kemudian kita save terlebih dahulu. Kita beri nama index.php, kita simpan di folder siswa yang ada di htdoc. Selanjutnya kita ketikkan kode HTML-nya di index.php untuk membuat tampilannya. Di sini ketika kita ketikkan HTML maka langsung tampil seperti ini. Untuk titelnya kita kasih data siswa. Oke, selanjutnya kita simpan, Ctrl S. Di sini kemudian kita buka localhost /siswa, nama folder yang kita buat di htdoc. Oke, tampilannya masih kosong karena belum kita isi. Untuk body, back color, untuk backgroundnya light blue. Oke, kita simpan, kemudian kita refresh di web browser. Nah, maka backgroundnya sudah berubah seperti ini, tidak warna putih lagi. Kemudian pertama kita buat judulnya. Di sini saya pakai H2. Kemudian isinya data siswa. Kita simpan. Kemudian kita refresh index.php-nya. Nah, maka akan tampil data judulnya, data siswa. Kemudian di sini H2-nya kita beri atribut alignment center. Jadi nanti tulisannya ada di tengah. Oke, kita simpan, kita refresh. Nah, maka data siswa akan berada di tengah. Nah, selanjutnya di sini saya buat dua slide, satu untuk web browser dan satu untuk Sublime Text-nya. Untuk lebih mudah, di sini pertama kita buat tabel. Selanjutnya kita buat header tabelnya. Di sini pertama tr untuk membuat baris. Kemudian di sini kita buat headernya, di sini th atau bisa thit atau td, terserah kalian. Pertama di sini kita akan menampilkan tabel siswa terlebih dahulu sebelum menampilkan tabel siswa dan tabel kelas secara bersamaan.
Oke, pertama untuk headernya kita akan samakan dengan yang ada di tabel siswa. Kita buka struktur, kemudian pertama ID siswa, nama siswa, gender, alamat, dan ID kelas. Oke, pertama ID siswa. Sini kita copy saja agar tidak lama. Kita paste. ID siswa, kemudian nama siswa, kemudian gender, alamat. Untuk yang terakhir ID kelas, di sini saya untuk headernya kelas seperti saja, tidak ID. Oke, kita simpan. Kemudian kita refresh di web browser, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya pada tabel kita berikan atribut border sama dengan 1. Kemudian alignment center. Jadi nanti tabelnya berada di tengah. Kita simpan. Kemudian kita refresh, tampilannya seperti ini. Kemudian kita tambahkan width untuk lebar dari tabelnya nanti hanya 70% dari layar. Setelah kita buat headernya, sekarang kita buat untuk menampilkan datanya dari database ke PHP. Oke, di sini kita buat baris baru, tr. Kemudian selanjutnya di sini kita buat PHP. Pertama kita include koneksi, kita masukkan koneksi. Jadi kita tidak perlu membuat koneksi lagi di dalam index.php. Kemudian selanjutnya kita buat variabel query untuk eksekusi perintahnya sama dengan mysqli underscore query. Kemudian di dalamnya pertama kita variabel koneksi untuk menghubungkannya. Kemudian perintah mysql-nya untuk menampilkan data. Di sini select bintang from, yang akan ditampilkan adalah TB siswa, jadi from TB siswa. Oke, sudah selesai. Kemudian titik koma. Selanjutnya while untuk perulangannya. Ini while. Kemudian kita buat variabel baru, di sini variabel data sama dengan mysqli underscore fit underscore array. Kemudian di dalamnya kita buka kurung variabel query. Oke, kemudian di sini kita buka tanda buka kurung. Kemudian kita hapus tutup kurungnya. Oke, selanjutnya kita buat kolomnya. Di sini TD. Oke, untuk kolom pertama di sini sama seperti ini. Pertama kita nampilkan ID siswa, nama siswa, dan seterusnya. Oke, pertama kita buat kode PHP. Buka PHP dan tutup PHP. Kemudian di dalamnya kita isi echo, kemudian variabel data, kemudian di dalamnya kita isi ID underscore siswa. Untuk penulisannya harus sama besar kecilnya huruf yang ada di kode PHP dengan yang ada di database. Titik koma kita copy saja untuk mempercepat waktu. Oke, kita paste di bawahnya. Tinggal kita mengubah namanya saja. Di sini
ID underscore siswa jadi nama underscore siswa, kemudian gender, selanjutnya alamat, kemudian terakhir adalah ID kelas. Di sini kita isi berurutan saja sama seperti yang ada di tabel siswa, nanti kita ubah di akhir. ID kelas. Oke, kita simpan. Kemudian selanjutnya kita refresh di web browsernya. Kita refresh. Nah, di sini ada error unclosed. Nah, di sini kita belum menambahkan tutup kurung tadi. Di sini hanya ada buka kurung. Di sini kita buat kode PHP. Kemudian kita kasih tanda tutup kurungnya sebelum tutup tabel. Oke, kita simpan. Kemudian kita refresh. Nah, di sini datanya sudah tampil. Di sini adalah data dari tabel siswa. Di sini untuk kelas masih ID. Sekarang pada TR untuk baris yang header kita beri atribut backcolor sama dengan gray. Bukan green tapi gray. Oke, ya jadi tabelnya seperti ini. Sebelum kita menampilkan tabel siswa dan kelas secara bersamaan, kita ubah dulu di sini untuk datanya. Di sini ID kelas kita taruh di gender, kemudian dilanjutkan dengan gender dan selanjutnya alamat yang terakhir. Nah, kita simpan, kita refresh di web browser, kemudian selanjutnya untuk yang headernya kita ubah juga. Di sini kelasnya ada di menggantikan gender, kemudian diurutkan dengan gender dan alamat. Oke, kita simpan, buat kita refresh. Nah, sudah jadi seperti ini, tapi data kelasnya masih berupa ID kelas. Sekarang kita akan menggabungkan antara tabel siswa dan tabel kelas. Jadi nanti kelasnya akan berubah menjadi nama kelas, bukan kode kelas. Oke, sekarang kita akan menampilkan dua tabel sekaligus. Oke, di sini di bagian variabel query kita tinggal tambah select bintang from TB siswa, TB kelas, jadi langsung dua tabel TB siswa dan TB kelas. Kemudian kita tambahkan kondisi di sini TB siswa titik ID underscore kelas sama dengan TB kelas dot ID underscore kelas. Jadi yang menghubungkan antara tabel siswa dan tabel kelas adalah ID kelas. Jadi di sini kondisinya ID kelas yang ada di tabel siswa dan ID kelas yang ada di TB kelas harus sama. Jika tidak sama, maka datanya tidak akan tampil di web browser. Selanjutnya, ID kelas di sini kita ganti menjadi nama kelas. Oke, nama. Di sini K-nya K kecil, bukan K besar, dari nama kelas. Jadi besar kecilnya huruf berpengaruh, jadi jangan sampai salah. Kemudian kita simpan, lalu kita refresh di web browser, maka di sini kelasnya sudah menjadi nama kelas. Jadi di sini sudah menampilkan data dari tabel siswa dan tabel kelas yang berrelasi antara satu dan yang lainnya. Selain dengan cara seperti ini, kalian juga bisa menggunakan inner join, right join, ataupun left join untuk menampilkan dua tabel yang saling berrelasi. Di sini saya tidak menggunakan join table. Di sini saya menggabungkan antara tabel satu dan tabel yang lainnya hanya dengan kondisinya saja. Oke, sekian untuk tutorial untuk cara menampilkan data dari dua tabel MySQL dengan PHP. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Mangera IT untuk tutorial lain tentang MySQL database dan juga pemrograman berbasis web. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video tutorial lainnya. Terima kasih.